Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosinta Nurka Wijaya dari Perbankan Syariah kelas D. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS dari Ibu selaku dosen pengampu dari mata kuliah praktik perbankan. Jadi langsung saja saya akan menjawab beberapa dari pertanyaan yang Ibu berikan. Yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 2, yaitu apa saja yang ada di pikiran masyarakat apabila mereka mendengar kata bank. Mungkin hal pertama yang mereka pikirkan itu yaitu uang atau keuangan. Mengapa saya berkata demikian? Karena memang sudah tugas dari sektor perbankan untuk mengatur masalah keuangan. Ada pula mungkin yang ada di pikiran mereka itu apabila kita bekerja di dunia perbankan itu bisa memiliki jenjang karir yang baik atau yang bagus, atau bisa juga karena memang identik bahwa orang-orang yang bekerja di bank itu harus memiliki penampilan yang rapi, kemudian mereka harus sopan, harus ramah, dan semacamnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya jawab dari pertanyaan nomor 2. Kemudian saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan nomor 4. Apa kelemahan atau kekurangan dari teller, customer service, dan juga security? Jadi saya akan menjawab di bagian teller terlebih dahulu. Jadi teller di sini mereka harus selalu fokus. Saya contohkan, misalkan ada seorang nasabah, mereka datang ke bank ingin menyetor tunai atau menabung. Mereka menyetor uang sebesar Rp500.000. Kemudian uang tersebut diterima oleh teller. Kemudian teller ini melakukan kesalahan dalam transaksi atau dalam menginput data. Ketika uang yang diterima Rp500.000, tetapi dikarenakan teller di sini kurang fokus, jadi teller menginput data, yaitu data yang dimasukkan tidak sesuai dengan uang yang diterima. Jadi pihak teller di sini menginput data yaitu sebesar Rp5 juta. Nah, di sini pihak bank itu sudah tidak mau tahu. Jadi sudah tanggung jawab dari teller di sini, bagaimanapun apapun caranya uang yang ada di bank itu harus sebesar Rp5 juta. Walaupun nasabah tadi itu menyetor hanya Rp500.000. Kemudian yang selanjutnya, kekurangan atau kelemahan ini berlaku untuk customer service, teller maupun security. Jadi sangat manusiawi menurut saya. Setiap orang pasti memiliki masalah pribadi, masalah mereka sendiri. Tetapi ketika mereka sudah ada jam kerja, mereka sudah duduk, mereka harus melayani nasabah itu dengan baik. Walaupun mereka dalam keadaan mood yang tidak baik, moodnya berantakan, atau mereka sedang marah, mereka sedang kesal, sedang sedih, itu tidak mungkin bagi kita, bagi teller, customer service, dan security untuk menampakkan kepada nasabah. Sekalipun misalnya saya contohkan, nasabah ini datang, kemudian mereka menggunakan intonasi yang cukup tinggi, atau mereka membentak, marah-marah, atau bahkan mereka kurang sopan. Ditambah dengan teller atau customer service atau security di sini, mereka sudah memiliki masalah mereka sendiri, ditambah sedang melayani masalah nasabah yang seperti itu. Tentunya sangat manusiawi apabila mereka ini semakin kesal, semakin berantakan moodnya gitu. Tapi di dunia perbankan mereka tidak mungkin membalas dengan intonasi yang tinggi, atau mereka balik membentak, mereka balik marah-marah, itu tidak mungkin. Justru di dunia perbankan hal yang harus mereka lakukan ini ya harus tetap senyum, tetap melayani dengan ramah,
sopan, dan semacamnya. Kemudian saya akan lanjut kelemahan atau kekurangan dari customer service. Jadi customer service di sini harus menguasai semua produk yang ada di bank tersebut. Saya contohkan, ada nasabah datang. Kemudian nasabah tersebut meminta customer service itu untuk menjelaskan secara rinci apa saja produk yang ada, atau semua produk itu harus dijelaskan secara rinci, sangat-sangat rinci. Kelemahan atau kekurangan dari customer service di sini mungkin mereka memang tahu apa saja produk yang ada di bank tersebut, tetapi mereka kurang menguasai, dikarenakan misalnya rata-rata nasabah yang datang itu hanya menginginkan produk tabungan A. Jadi customer service hanya fokus pada produk tabungan yang A tersebut. Mereka tidak mengetahui secara rinci atau tidak mempelajari secara rinci produk-produk yang B, C, D, dan semacamnya. Juga kelemahan atau kekurangan dari customer service di sini, ketika ada anggota atau customer service yang lain mengalami kepentingan yang sangat penting dan membutuhkan bantuan, mereka tidak bisa asal menyerobot. Misalnya saya contohkan, Mbak, begini, padahal itu sangat penting, genting sekali. Mereka tidak bisa langsung menyerobot, langsung bertanya, tetapi mereka itu harus mengucapkan salam terlebih dahulu, mengucapkan selamat pagi Ibu, saya mohon maaf mengganggu transaksinya ya, saya ada kepentingan dengan customer service ini, misalnya seperti itu. Jadi sedarurat apapun masalah, segenting apapun yang dimiliki customer service yang lain yang membutuhkan bantuannya, itu mereka tidak bisa langsung menyerobot begitu saja. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk kekurangan atau kelemahan dari security di sini, mereka harus selalu siaga, selalu siap. Tentunya juga sama, baik itu teller, customer service, security, mereka harus selalu siap, harus selalu standby. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari jawaban nomor 4. Saya lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu yang nomor 5. Apa yang harus ditonjolkan oleh ketiga ini, yaitu customer service, teller, dan juga security. Karena memang mereka ini merupakan frontliner dari dunia perbankan. Jadi untuk menarik minat nasabah masyarakat, mereka itu yang harus ditonjolkan yaitu harus berpenampilan yang menarik. Mengapa saya berkata demikian? Karena penampilan juga merupakan salah satu indikator bagi karyawan agar bisa menarik minat nasabah atau masyarakat. Kemudian juga mereka harus memiliki wawasan yang luas, yaitu bisa menjelaskan secara rinci apa saja atau bagaimana yang ada di bank tersebut, contohnya seperti tabungan, apa saja, atau keuntungan yang bisa didapat, kurang lebih seperti itu. Dan juga tentunya dalam dunia perbankan di sini mereka itu juga harus disiplin waktu, karena memang setahu saya di dalam dunia perbankan, saya contohkan di Pamekasan, rata-rata bank manapun mereka tuh selalu antri. Jadi tidak mungkin bagi ketiga ini mereka membuang-buang waktu atau mengulur waktu. Jadi mereka ini harus disiplin waktu. Kemudian ketiga ini mereka harus bisa berkomunikasi dengan baik. Tidak mungkin bagi mereka berbicara dengan nasabah atau masyarakat dengan secara terbata-bata, misalnya lupa atau semacamnya, itu tidak mungkin.
Jadi intinya di sini ketiga ini selaku garda terdepan dalam dunia perbankan, mereka harus melayani nasabah dengan sangat-sangat maksimal, dengan optimal, sehingga nasabah itu merasa nyaman, mereka merasa dihargai, merasa dihormati. Jadi nasabah itu semakin yakin kepada bank ini dan juga mungkin dapat merekomendasikan kepada keluarga terdekat, teman terdekat, bagaimana pelayanan dari bank tersebut. Jadi dikarenakan teman-temannya atau keluarga atau yang lain sudah mengetahui bagaimana pelayanan dari bank tersebut, mereka bisa berminat untuk juga menjadi nasabah dari dunia perbankan atau dari bank tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan atau yang saya jawab dari pertanyaan nomor 5. Saya akan lanjut kepada pertanyaan yang nomor 6, yaitu apa saja kesulitan atau hambatan dalam pencarian nasabah. Nah, jadi di sini memang rata-rata walaupun zaman sudah canggih seperti sekarang, tapi juga masih ada masyarakat atau orang yang minim pengetahuan tentang bank. Jadi mereka lebih memilih menyimpan uangnya di rumahnya karena mereka masih kurang percaya apabila mereka menyimpan uang tersebut ke dunia perbankan atau ke bank. Dan juga kesulitannya atau tantangan atau hambatan itu apabila kita mencari nasabah itu, kita harus mengetahui karakter dari nasabah itu, nasabah tersebut. Mengapa demikian? Karena kan memang setiap orang atau setiap nasabah itu karakternya berbeda-beda. Ada yang mereka menginginkan untuk dilayani dengan sangat baik. Memang memang sudah tugas dari pegawai bank untuk melayani nasabahnya dengan baik. Tetapi memang ada beberapa karakter dari nasabah itu yang berbeda. Saya contohkan. Misalnya nasabah A, dia ini tidak suka ribet, tidak suka sesuatu yang merepotkan atau menyulitkan dirinya. Jadi nasabah ini menginginkan contoh, sudahlah Mbak, Mas, saya nerima beres aja. Yang penting saya tahu nanti begini-begini, misalnya seperti itu. Tinggal tanda tangan atau apa, membuktikan identitas diri atau apapun, sudah selesai. Ada juga nasabah yang menginginkan sangat rinci. Jadi nasabah itu, saya contohkan misalnya nasabah B. Nasabah B ini mana Mas, Mbak, saya mau ini sendiri, saya takut Mbak atau Masnya curang atau segala macam. Ada juga memang yang seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari pertanyaan nomor 6 tadi. Baik, hanya itu yang dapat saya jawab dari pertanyaan yang Ibu berikan. Saya mohon maaf sekali apabila terdapat kesalahan kata atau semacamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.